topik ini adalah ya bagaimana kita membangun teori ya dan juga mempelajari teori itu di sekolah atau di kampus ya. Nah, di sini literatur akuntansi ya tidak mendefinisikan secara jelas ya yang namanya konsep teori tersebut. Disebabkan karena dalam jangka panjang ya akuntan itu hanya melihat dari sisi standar aja ya. Dari sisi standar di mana standar itu semuanya terbentuk dari teori akuntansi dan hal tersebut di mana antara standar dengan juga prinsip dari satu sisi punya pilihan, yaitu pilihannya berdasarkan pada sudut pandang ke relevansi, kemudian reliabilitas dan juga dapat diverifikasi, ya. Nah, sehingga teori di sini boleh dikatakan sebagai suatu statement yang sistematis terkait dengan aturan serta prinsip ya yang mengatur dari suatu fenomena. Dan teori tersebut dipandang itu sebagai suatu framework gitu ya dalam kerangka organisasi yang menggambarkan ide dan juga menjelaskan fenomena serta prediksi atas perilaku. Nah, ini kedudukan teori ya menurut Moss ya. Nah, teori akuntansi juga didefinisikan merupakan suatu standar ya secara sistematis berdasarkan prinsip dan juga metodologi yang punya aturan ya aturannya dalam kerangka konservatisme ya. Jadi subjeknya adalah subjek terkait dengan uh, kondisi di masa yang datang yang akan terjadi, baik itu meliputi hutang hutang yang tak tertagih gitu ya, atau juga praktik lainnya. Nah, itu menurut Moss ya. Jadi dengan pendekatan di sini bahwasanya domain akuntansi menerima sisi yang lain gitu ya. Ya, sisi yang lain di mana teori itu hanya bisa dapat menjelaskan ya atau juga memprediksi ya dengan berbagai sumber yang ada di mana prinsip konservatisme itu mengarahkan pada pemilihan. Jadi bukan hanya sekadar alat prediksi dan prinsip konservatisme di sini dipelajari sebagai suatu objek yaitu akuntansi dari sudut pandang keilmuan ya. Di Amerika ya terkait dengan hal ini inilah nantinya pembahasannya pada uh, sudut pandang level konseptual ya atau konseptual framework. Jadi yang menggambarkan dan juga memahami secara teoritis dari suatu konsep terkait dengan faktual yang disebut dengan politik gitu ya. Nah, Trubol Committee gitu ya. Ini adalah lembaga konsultasi gitu ya yang terkait dengan tujuan dan juga terkait dengan pelaporan keuangan ya yang dijabarkan oleh Ahmad Riyadi Belkui gitu ya. Akan tetapi di sini tanpa kita melakukan investigasi dan juga integrasi atau juga melakukan riset untuk proses pengambilan keputusan, maka di sini harus melihat ya dari sisi habitual ya, nah dari sisi kebiasaan dan juga dari sisi kemasyarakatan juga perlu kita lihat ya. Karena dalam hal ini informasi yang dibutuhkan yang ada di dalam grup gitu ya, ini bisa kita baca sendiri ya di IFRS. Dan di IFRS tersebut itu akan menjawab ya beberapa aspek ekonomi dan juga pentingnya sisi kemasyarakatan ya. Kemudian pentingnya kepuasan sisi investor serta kebutuhan oleh user-user lainnya ya. Jadi dengan kata lain banyak perspektif lah ya di sini. Dan informasi yang disajikan kepada user tersebut itu memang tidak memuaskan ya secara laporan keuangan. Akan tetapi bisa dilihat ya dari sudut pandang yang lainnya. Jadi kalau investor itu membutuhkan adalah kira-kira supplier mana yang punya resiko modal yang besar atau juga penyajian laporan keuangan apakah dapat direspon atau tidak oleh para penggunanya. Nah, di sini harus dilihat juga ya. Dan di sini kita lihat kedudukan science and politik gitu ya. Nah, kedudukan science and politik di sini di mana sains dan politik sini sebagai suatu hal juga pembentuk teori ya. Di mana teori di sini timbul karena adanya aturan ya yang dihasilkan dari
observasi sistematis yang dapat menjelaskan serta memprediksi yang dikembangkan dari pengetahuan terkait dengan objek dan juga terkait dengan perilaku. Dan standar yang dipilih oleh orang yang dalam hal ini meliputi pilihan politik dan juga makna fundamental ya terkait dengan perilaku atau juga hal yang diprediksi. Jadi di sini bermakna dapat memprediksi perilaku dan juga dapat memprediksi sesuatu yang dapat dilihat dan juga diobservasi berdasarkan perilaku alamiah dari satu subjek, akan tetapi juga dari sisi pengetahuan ya. Dan akuntansi di sini membedakan ya dua proses tersebut secara konsisten. Nah, jadi dengan demikian informasi akuntansi lah diperlukan ya, karena informasi akuntansi khususnya ini bermanfaat. Bermanfaatnya untuk apa? Bermanfaatnya untuk legitimasi gitu ya. Karena tadi yang namanya hasil akuntansi itu adalah penggabungan sosial dan politik gitu ya. Jadi berupa informasi akuntansi maka itu adalah proses legitimasi dari suatu aktivitas karena prosesnya melibatkan dari suatu proses yang netral, yang rasional, yang dapat diterima gitu ya, secara keilmuan dan juga pembuktian secara pembuktian kualitatif gitu ya. Dan arahan lainnya terkait dengan hal ini harus kita pahami terkait dengan analisa institusional dari akuntansi itu sendiri ya. Brief tahun 60 menggambarkan akuntansi itu secara teknis gitu ya. Tidak hanya bersifat dalam jangka waktu 50 tahun tersebut gitu ya. Dan baik itu dalam lingkup diploma sampai pada profesor, ini masuk terkait dengan aspek profesionalisme atau juga aspek kelembagaan diperlukan gitu ya. Jadi aspek kelembagaan tersebut gitu ya, ini merupakan dari suatu proses secara alamiah ya dan juga secara teknis ya. Dan para profesor, para pengajar ya di universitas ini memposisikan ya secara menengah bahwasanya ini merupakan suatu sistem sosial ya terkait dengan kepemilikan modal, akan tetapi juga termasuk di dalamnya adalah dominasi atas kelas dan juga sebagai sarana konsultasi ya. Dan profesor akuntansi juga posisinya adalah seorang akademisi ya. Ya, jadi bukan seorang pengajar keras di bidang ilmu pengetahuan, tetapi hanya sudut pandang pengajar ya, yang tidak lebih dari pandangan seorang seni gitu ya. Nah ini. Jadi terminologinya di sinilah terminologi kapasitis ya. Kapasitis menunjukkan posisi sosial yang sangat tergantung ya. Ya sangat tergantung kepada cultural capital yang didominasi secara spesifik dan juga situasi tertentu yang didominasi pada power field dan juga daya arahan yang terkait dengan industri atau juga perdagangan gitu ya. Ya, kemudian juga Bordeaux menyimpulkan bahwasanya university gitu ya, ini adalah suatu ranking ya di bawah businessman, di mana universitas kedudukannya gitu ya, tidak hanya memberikan prestasi, akan tetapi juga diperlukan uang ya untuk berkelanjutan. Nah, secara normalnya universitas itu dapat apa ya merupakan dari not have businessman gitu ya, artinya tidak dapat bertemu dengan kedudukan businessman dan hubungan tersebut apa ya sukses ya dapat menentukan karir di bidang bisnis dan juga di bidang keuangan gitu ya. Oke, kemudian juga kita lihat kenapa kedudukan ekonomi sebagai suatu sains ya. Jadi kedudukannya di sini berdasarkan pada keputusan investor ya. Ya mungkin kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih kita apakan dulu. Jeda dulu ya. Ya, baik kita lanjutkan kembali ya.
kedudukan ekonomi ya, sebagai suatu sains. Jadi kedudukan ekonomi sebagai suatu sains digunakan ya, untuk pengambilan keputusan ya, oleh investor ya, dan memahami secara tradisional dari peranan teori tersebut. Jika kondisi pasar ya itu menunjukkan adanya apa ya adanya sentralisasi dan juga otomatisasi regulasi di dalam perusahaan, maka ini merupakan suatu kontra ya dari kewajiban organisasi yang tersentralisasi yang direncanakan yang memiliki otorisasi penyajian otorisasi ya menurut JBN Core gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini in other word ya, adanya keterbatasan perusahaan sebagai suatu organisasi sosial. Di suatu organisasi sosial tidak memiliki apa ya, tidak memiliki pemahaman yang rasional ya, pemahaman yang rasional dalam konteks teori neoklasik ya, di mana teori neoklasik di sini adalah mengurangi adanya invisible entity ya, artinya mengurangi tangan-tangan yang tak terlihat ya, yang berhubungan dengan fungsi-fungsi produksi ya, dan semuanya terjadi merupakan suatu unit yang mendasar ya, yang merupakan apa ya bentuk suatu transaksi dalam pasar ya, dan kondisi ini merupakan realisasi optimum ya. Dan bentuk sistem tersebut apa ya ada perbedaan dari sudut pandang tenaga kerja maupun juga dari sudut pandang pemilik, dan informasi total yang dihasilkan ini merupakan hasil negosiasi ya, tidak ada informasi yang terorganisir. Terkait dengan harga ini tidak dikendalikan, sehingga informasi ini hanya bermanfaat ya yang terkait dengan orang yang terkait yang ada di dalam sistem ya. Dan sistem produksi dalam teori neoklasik itu tidak mengacu pada otoritas ya, dan juga hierarki yang dibuat dalam kontrak, akan tetapi dapat menggantikan ya kondisi kontraktual dalam sistem, dan dimulai dari peranan organisasi tersebut yang membentuk nilai plus ya, dan nilai plus tersebut dapat berupa remunerasi dan entrepreneur ya sebagai pemiliknya ya dari suatu sistem yang bekerja, dan dalam sistem tersebut itu menggambarkan apa ya suatu proses apa ya financial capital. Jadi agensi teori merupakan gambaran dari ilustrasi yang bagus ya terkait dengan pemahaman itu ya. Jadi dengan kata lain agensi teori lah memang gambarannya ya. Dan akuntansi gitu ya yang ada dalam perusahaan, terutama di dalam pasar, ini dapat menggantikan sistem pasar, dan akan tetapi tidak menggantikan secara fungsional. Williamson tahun 1964 menjelaskan bahwasanya kedudukan perusahaan, struktur perusahaan, ya terutama dari sisi biaya transaksi itu secara otomatisasi, gitu ya, merupakan plan production ya, dan juga mengkomunikasikan yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dan negosiasi secara komersil memungkinkan ya, dan lingkungan akuntansi di sini penuh dengan unsur teknologi tingkat tinggi ya, dan disiplin universitas akuntansi itu sebagai suatu bentuk ya disiplin umum ya yang mengakui ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sains. Dengan kata lain setelah ekonomi maka ilmu matematik gitu ya. Jadi dengan kata lain ilmu akuntansi itu nggak lepas dari peranan ilmu ekonomi dan juga ilmu matematik ya. Nah, kalau kita gambarkan lah ya bagaimana matematik dan juga sains tersebut ya. Nah, matematik ini punya unsur yang kuat yang berhubungan dengan akuntansi gitu ya. Nah, kita melihat bahwasanya ilmu akuntansi itu dipopulerkan oleh Luca Pacioli gitu kan, di mana Luca Pacioli abad 14 gitu ya, itu merupakan seorang mathematics ya, bukan seorang akuntan murni gitu ya. Jadi menunjukkan accounting itu merupakan bagian dari matematik. Selain itu juga Proper tahun 91 gitu ya,
ini menyatakan suatu apa ya yang jujur terkait dengan keilmuan, di mana matematik katanya menunjukkan suatu unsur yang benar-benar jujur. Sebagai contoh terkait dengan penjumlahan, gitu ya. Bagaimana 2 ditambah 2 itu adalah 4, ya kan? Dan nilai ini harus, gitu ya, harus diakui bersama ya oleh akuntan ya dan juga kliennya. Bagaimana 2 tambah 2 itu adalah menjawab apa yang dipertanyakan, ya. Ya, kemudian kita lihat bagaimana statistik. Ya, statistik ini adalah representasi dari sistem, di mana representasi dari sistem yang berbeda, gitu ya, yang dalam hal ini sifatnya mengambang, ya, atau disebut dengan hyper reality. Itu ilmu statistik, gitu ya. Dan menurut Carlon dan juga menurut Bolivar, gitu ya. Dan hal yang alamiah dari prosedur statistik itu adalah bagaimana menghitung, ya, menghitung yang dapat diukur secara statistik dan mengeliminasi nilai-nilai tertentu, ya, sehingga orang dengan kata lain dapat apa ya dapat dihitung jumlahnya, akan tetapi tidak dapat mengeliminasi hal apa saja, gitu ya, yang dianggap sebagai pengganggu dari proses perhitungan, gitu ya. Nah, sehingga setelah itu maka berhubungan dengan dari sisi kemasyarakatan, hal ini menggambarkan bahwasanya statistik ini merupakan suatu konfirmasi, ya, konfirmasi, yaitu konfirmasi untuk proses eliminasi, ya, dan juga proses gambaran dari elemen-elemen pengganggu tersebut, ya. Nah, ini apa ya kedudukannya. Dan bagaimana implikasi sosial, ya, postmodernism accounting itu? Nah, implikasi sosial menurut beberapa periset, gitu ya, itu tendensinya mengacu kepada konstruksi sistematik, ya, mengacu pada konstruksi sistematik, di mana pengalaman Habermas yang mengkorespondensikan antara pengetahuan, ya, dengan naluri, ya, Berger, Van Bemmel, and Licata, di mana di sini menunjukkan debat, ya, yang terjadi antara akademisi dengan praktisi, ya, dan ilmuwan itu menggambarkan, ya, dalam beberapa abad, ya, bagaimana the all position, ya, posisi yang lebih lama, ya, antara spiritual dan juga temporal. Izin Pak, maaf Oke, Pak. oke, Share screen-nya nge-freeze Pak, masih di Economic SSS oke, sign. oke. Ya. Ya, ya. Ya, jadi ini kita melihat, ya, bagaimana posisi kedudukan sains itu sendiri, gitu ya. Nah, kedudukan sains itu sendiri semakin apa ya, semakin turun posisinya, gitu ya. Dan juga semakin naik dari sisi pemikiran, ya, dari sisi pemikiran yang dihasilkan, dan juga menunjukkan bahwasanya secara spiritual dan juga secara temporal itu bekerja di sini, ya, dan lebih dominan, ya, peranan kesosialan yang dapat membanggakan tidak hanya pekerja, akan tetapi juga spirit yang lain, yaitu spirit dari sisi kemanfaatan, ya, kemanfaatannya untuk melakukan perangkingan antar industri, ya. Dan masalah keagamaan, religion, ya, ini juga mengalami apa ya, mengalami rekonstruksi kembali, ya, di mana spirit dari keagamaan atau juga religion di sini ini merupakan spirit secara fisik, ya, yang mengkonstruksi pada saat abad ini. Jadi dengan kata lain, natural science itu punya makna, ya, natural science punya makna, yaitu masalah privilege atas observasi dan juga dari sudut pandang produksi, ya. Hal ini juga sudah didiskusikan oleh Kant, ya, tahun 80. Dia melakukan kritik, ya, atas reason pure, ya. Di sini menyatakan bahwasanya sosio so, apa ya dari sisi sosial itu harus dilakukan
rekonstruksi kembali seiring dengan berjalannya waktu. Jadi keefektifan di sini dipandang adalah dari sisi pengalaman ya. Di mana dari sisi pengalaman itu membentuk pengetahuan gitu ya, secara komprehensif gitu ya. Secara komprehensif sebelum objek tersebut gitu ya, itu diprioritaskan ya, atau juga objek tersebut itu dianggap suatu titik koordinat gitu ya. Dan objek tersebut merupakan konsepsi untuk melengkapi apa yang ada di benak dan juga membentuk pembentuk passion ya, pembentuk passion dan pengalaman di sini yang mengacu kepada yang memberikan izin ya terkait dengan perubahan metode dan juga pengetahuan ya yang terkait dengan hal itu ya, itu oleh Kan tahun 80. Baik, berikutnya kita melihat ya bagaimana peranan bisnismen ya. Peranan bisnismen ya sebagai new lending social figure ya, artinya sebagai pijakan baru gitu ya untuk gambaran sosial ya bisnismen itu. Nah, seorang aristokrat gitu ya, ini mengilustrasikan ya bagaimana struktur sosial atau juga struktur pekerjaan itu penting, dan orang tidak bisa bekerja dengan buruk ya, dan juga ya harus mengkonvensi aspek sosial. Dan aristokrat di sini memulainya di mana manajer itu akan menciptakan kesejahteraan atau juga meningkatkan ya, atau juga meningkatkan implementasi secara sosial. Maka hadirlah bisnismen di sini ya sebagai seorang pahlawan baru ya dalam lingkup sosial ya, yang memberikan kebebasan ya, dan memberikan kebebasan serta memberikan perlindungan atas hak dan juga memberikan hak untuk memilih. Nah, jadi di sini entrepreneur ini sukses karena apa? Ya karena dapat mengembangkan kualitas ya, kualitas dan menunjukkan kekuatannya ya. Dengan kata lain, bagaimana seorang manajer gitu ya mampu ya menjustifikasi keberadaan ya dan juga meningkatkan kinerja. Jadi poinnya di sini adalah sudut pandang sudut pandang liberal di mana entrepreneurial ini merupakan suatu bentuk seleksi gitu ya terkait dengan pemilihan ya kekuatan yang baru terkait dengan kesuksesan ya, dan juga dapat memberikan hasil ya. Dan dan diasumsikan juga bahwasanya ini merupakan manifestasi ya dari kapasitas dan juga talenta ya. Talenta dan juga secara entrepreneurial membentuk ya enterprise ya dalam menghasilkan produk ya. Jadi justifikasinya adalah mengarahkan seorang investor itu kontra ya dengan kebebasan modern pada saat ini. Nah, ini menurut Gomez ya. Jadi bisa disimpulkan dari topik ini adalah kita menyimpulkan bahwasanya aspek sosial ya ini dipahami sebagai suatu karakteristik yang dapat dipercayai dibanding aspek alamiah lainnya. Nah, jadi memang ditemukan bahwasanya aspek sumber daya manusia ini lebih penting ya dibanding opini yang lainnya ya, aspek kesosialan ya. Dan ini juga dipercayai matematik secara total ya, ini dapat memberikan memberikan kesimpulan ilmiah ya atau disebut dengan scientificity ya, di mana orang gitu ya ini akan menimbulkan pemikiran yang lebih keras akan keyakinan ya atas perhitungan secara statistik, ini dapat meningkatkan reputasi yang diinginkan ya. Dan akuntansi itu sendiri gitu ya dalam observasinya gitu ya ini mengklasifikasikan peranan dari ilmu matematik ya, karena ilmu akuntansi tidak lepas dari matematik disebabkan hitung-hitungan dalam akuntansi menggunakan angka ya.
Selain itu juga sosiologi ini sebagai literatur yang berperan di dalam pembentuk akuntansi karena menggunakan makna dan akan tetapi juga tidak memberikan pemahaman dari jumlah atau juga status akuntansi itu sendiri sebagai transformasi ke dalam aset ya, sehingga secara posisi ya representasi itu tersebut melengkapi gitu ya, dan akuntansi di sini merupakan suatu arena ya dan menunjukkan kegunaan ya yang baik dalam institusi akuntansi untuk menghasilkan komponen ya secara sosial dan juga melengkapi visi misi orang ya. Jadi dalam chapter ini kita bisa menyimpulkan juga ya beberapa konsep-konsep utama ya terkait dengan epistemologi dari epistemologi dari ilmu itu sendiri ya, dan keberlangsungan dari analisa institusional sini ya dapat menggambarkan perbedaan ya antara grup-grup keilmuan dalam suatu sistem, dan ini berhubungan dengan kejujuran dan pengetahuan yang dihasilkan ini merupakan kategori dari disiplin ya. Selain itu juga ya matematik di sini memberikan kode ya dan juga memberikan peranan krusial ya, peranan krusial atas pemilihan ya berbagai disiplin yang dominan di dalam grup ya, dan disiplin akuntansi di sini merupakan dominan yang ada dan dapat mendiskusikan karakteristik dan menunjukkan representasi sosial ya. Nah, selain itu juga bisnismen aktualnya ini punya figur dominan. Ya, kenapa punya figur dominan? Ya, karena yang namanya bisnismen ini sifatnya adalah kolektif imaginary. Jadi akuntan itu melakukan apa ya, banyak melakukan pekerjaan dalam lingkup perusahaan dan membuat beberapa rumusan-rumusan secara matematik, dan itu ada hubungannya ya, hubungan dengan pengakuan sosial. Nah, jadi dengan kata lain bisa kita simpulkan ya, teori-teori akuntansi ini tidak lepas dari yang namanya ilmu yang lain. Itulah dia tadi ilmu matematik gitu ya. Kemudian juga ilmu matematik berhubungan dengan statistik. Nah, kalau juga berhubungan dengan statistik juga berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan ilmu ekonomi ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Itulah yang bisa kita simpulkan ya. Dan juga dilakukan oleh ujung tombaknya dilakukan oleh bisnismen ya. Jadi bisnismen punya peranan menerapkan itu semuanya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan ya dari chapter 2 ini ya. Jadi chapter 2 ini menggambarkan ya bagaimana posisi akuntan dan juga berbagai disiplin yang ada ya, dan juga posisi kedudukan akuntan itu di dalam praktik dunia bisnis. Nah, itu yang bisa kita simpulkan ya dari topik chapter 2 ya. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Silakan. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya postmodernism accounting di sini adanya evolusi ya dari dari teori akuntansi itu sendiri ya, merupakan difusi dari berbagai disiplin ilmu yang ada ya. Maka tak heran ada yang namanya psychological accounting ya, ada yang namanya greenhouse gas accounting gitu kan, maka ada yang namanya petroleum gas accounting ya dan sebagainya ya. Itu semuanya menunjukkan fusi ya atau juga difusi dari kedudukan ilmu akuntansi itu sendiri. Oke, ada. Nah, ini juga bacaan lainnya ya, bisa dibaca work ya Francis Enderny ya. Dalam buku saya apanya juga punya ini ya. Bukunya ya, e-booknya. Silakan di-download ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita malam ini di pertemuan yang ketiga ya. 3 atau 4 nih? 3, Pak. 3, Pak. Oh, 3 ya. Oke. Jadi kita lanjutkan nanti minggu depan ya pertemuan berikutnya sampai tanggal 13 Januari ya akhirnya. Dan untuk UASnya nanti kita dalam bentuk paper ya. Jadi nanti boleh kita siapkan dari sekarang ya. Silakan nanti dibentuk 3 atau juga 2 orang ya setiap kelompok untuk UAS, kelompok UASnya ya.
Topiknya apa, Pak? Topiknya dari e-book kita itu juga. Nanti saya berikan ya. Ada berapa judul ya? 7 judul ya. Pak, ini papernya mau diapain mas saya Pak? Dibuat paper gitu aja Pak? Ya, dibuat paper ya, 3 orang atau 4 orang nanti kita